Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisan jami'ati fi hawdatil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdi wa ta'uddu barakatuhu alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuram yakin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, mari kita langsung aja tonton videonya yang mana Abuya Kiai Haji Muhyiddin menjelaskan tentang bagaimana menyikapi tentang nasabah alawi, bahwa beliau sangat memberikan penjelasan yang sangat detail. Mari kita tonton videonya, semoga bermanfaat. Jadi yang disebut heboh itu di kalangan siapa? Orang yang bodoh. Apa? Adalah yang sedang heboh itu sekarang membatalkan nasab para habib, para habaib, dibatalkan nasabnya. Dibatalkan nasabnya para Ba'alawi ini. Masya Allah. Mereka terus sulut umat Islam agar umat Islam akhlak hatinya menjadi najis. Akhlak hatinya agar benci di dalam hati umat ini, agar memusuhi, agar suudzon. Ingat, dibangun oleh mereka. Inilah yang disebut syayatinil insi, setan-setan manusia. Sayatinil insi. Yang tadinya akur menjadi nggak akur, yang tadinya hatinya bersih menjadi kotor, yang tadinya baik sangka menjadi buruk sangka. Allah. Yang tadinya cinta menjadi benci, yang tadinya suka ngasih, kan, berbuat kebaikan, jadi menahan diri, nggak mau berbuat kebaikan lagi sama dia. Allah, ini yang merusak akhlak ini siapa kalau bukan setan? Apakah ajaran Nabi Muhammad merusak akhlak atau membenahi akhlak? Membangun akhlak tercela atau membangun akhlak terpuji? Jadi yang membangun akhlak tercela itu siapa? Setan, iblis. Catat. Nggak mungkin, baginda Nabi nggak mungkin. Catat oleh semuanya. Jawab yang jujur. Para ulama, ingat, kalau yang dituduh umpamanya yang mulai itu bikin kesalahan adalah mulai daripada yang namanya Imam Ubaidillah. Itu di kurun berapa ya? Di kurun berapa ya? 400-an kurang ya? 400-an ya? Abad keempat. Umpamanya, kita ada nggak di abad keempat? Nah sekarang, pernah dengar nggak di abad keempat ada yang ribut seperti sekarang? Di abad keempat ada yang membatalkan? Di abad kelima ada yang membatalkan? Di abad keenam ada yang membatalkan? Di abad ketujuh ada yang membatalkan? Yang ada zaman siapa? Zaman kita. Ingat, ketahui, belajar, membuka pemikiran, wawasan yang luas. Kenapa? Karena kalau berbicara hakikatnya nggak ada yang tahu. Kenapa? Kita hidup bukan di zaman itu. Kamu tahu dari mana itu fiktif atau itu betul-betul ada? Kamunya juga kan belum ada. Coba kamu pikirkan. Kamu mau menghakimi bagaimana? Kamu mau menghakimi bagaimana? Apakah lagi disebut ini qot'i dari mana? Ketika kamu menyebut qot'i ini menunjukkan kepada kebodohan dan kesesatan otak kamu sendiri. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Lalu kita perbandingkan. Dulu itu ulama-ulama mujtahid itu banyak sekali. Wali-wali Allah yang tahu kepada
kepada rahasia-rahasia ilahi, yang punya ilmu karomah, yang punya ilmu kasyaf, boro-boro membedakan mana darah ini yang tadi nyambung kepada Nabi, mana darah yang tidak nyambung. Wali itu lebih jauh pengetahuannya ketimbang kepada hal itu. Sebetulnya dalam ilmu kasyaf hal itu masih sangat gampang sekali. Nah, orang para wali ketemu sama Rasul biasa kok. Orang para wali itu kalau menyodorkan permasalahan baik Quran maupun sunnah, sabda-sabda Nabi, muskilah langsung kepada Nabi biasa kok. Para wali itu ya melihat ini manusia, ini jin, ini setan, tahu loh. Bukan ini Habib keturunan Nabi atau bukan, yang mana jasadnya jelas mengalir di situ, ada darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jauh daripada itu. Ini setan, ini jin, ini tahu, tahu tuh. Dan para wali kepada hatinya saja tahu. Ini hatinya begini, ini hatinya begini, ini hatinya begini, hatinya begini, itu kan? Nah, apa yang sedang dibicarakan oleh si ini, tahu ya tadi itu, kan? Dan itu di dalam ilmu kasyaf, semua wali memang seperti itu. Cuma ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan, dan yang merahasiakannya jauh lebih banyak ketimbang yang menyebutkannya. Allah. Nah, contoh dikit aja lah, kan Buya punya guru itu semuanya wali. Alhamdulillah Buya tidak punya guru selain waliullah. Alhamdulillah ini. Dari mulai ayah, kakaknya ayah yang mustajab doanya, yang Allah kasih ilmu kasyaf, belum aja bicara udah disebutin. Beliau mau meninggalkan dunia ini aja sudah bilang kok, hari anu jam segitu saya akan kembali. Semuanya udah bilang seperti itu. Kakak ayah itu bilang seperti itu. Ayah juga mau meninggal bilang seperti itu. Kan? Allah, itu kan? Ada cerita ini, ya, cerita yang nyata yang Buya alami. Salah satu saja daripada kalangan habaib adalah Habib Umar Alatas Cipayung. Dengar ya. Kakek dari istri Buya, ya, beliau Kiai Haji Amin namanya, sowan kepada Al Habib Umar ke Cipayung. Kiai Haji Amin ini senang pakai sarung BHS, senang. Begitu nunggu di ruang tamu, menunggu Habib keluar dari kamar, keluarlah Habib dari kamar memakai sarung BHS, bagus sekali. Begitu menghampiri kakek, cerita nih, kakek ini yang cerita ya, Kiai Amin yang cerita, ya. Kata kakek, saya dalam hati cuma ngeretek, waduh itu sarung bagus sekali. Karena pecinta BHS. Begitu kretek dalam hati seperti itu, Habib Umar langsung saat itu bilang, Kiai, jangan sarung yang ini ya, Kiai. Sebentar Kiai, masih ada Kiai. Kembali lagi ke kamar, buka lemari, bawakan BHS yang bagus, dihadiahkan kepada kakek sendiri. Coba perkataan hati kalau sudah diketahui. Ini bukan darah yang jelas-jelas kelihatan. Yang jelas-jelas kelihatan. Ini hati loh. Ini hati. Kedua, beres Idul Fitri, Buya ke sana ke Haji Nuri Tahir di Jakarta Selatan, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Sowan Habib Umar lagi di Condet. 2 mobil nih, baru turun dari rumahnya di Mutiara 3. Itu beli dulu kue, dulu kan belum moneter ya, masih berharga lah rupiahnya juga. Satu kuehnya itu 50.000 ya, beli. Begitu beli satu, kata istrinya, Pak, kenapa beli satu, ya kan? Alah, kurang pas lah kalau mau mengasih Habib beli satu. Kata Haji Nuri, gimana? Cukup mah satu juga, kan Habib mah bukan seperti kita suka makan gitu, bukan? Begini. Ya, akhirnya dah berangkatlah. Ini berdua nih kita nih, 2 mobil nih, ya. Begitu sampai ke ruang tamu, duduk di ruang tamu, Habib Umar lagi di dalam kamar, di atas kasur. Dipanggillah kita semua ke dalam kamar. Begitu sampai ke dalam kamar, ya. Nah,
semua salaman dengan Habib. Pas Haji Nurinya masih ada sekarang. Pak Haji Nurinya masih ada. Waktu adiknya di Bogor itu ada tuh. Ya Pak Haji apa itu Haris, Pak Haji Haris itu kan di Bogor itu. Ya. Nah, yang punya masjid biru tuh. Ya. Kemarin Buya ngisi di situ. Nah, pas mau salaman nggak diterima tuh salaman Haji Nuri. Begini kan keterangannya. Nah, lalu bilang, ya, kata Haji Nuri, Habib, kenapa gak terima salaman saya? Tuhan, yang lain kan diterima. Ini salaman saya nggak terima. Saya nggak mau salaman sama ente. Ente bilang sama istri ente, Habib cukup satu. Habib tidak cukup satu. Bilangnya Habib tidak cukup satu. Kata istri, iya Habib, sudah disuruh. Iya kata istri muda, merintahkan beli lagi. Tapi kamu bilang Habib cukup satu. Nggak terima. Akhirnya tobat dulu saat itu. Setelah tobat baru diterima salaman. Ya akan berani itu. Coba ngomong jauh jaraknya juga. Jauh jaraknya juga. Allah. Ini orang semacam ini, kalau kita menghadapi orang semacam ini, kertak aja ada kita ketahuan. Coba gimana sikap kita. Orangnya masih ada. Buya ceritakan ini direkam ya. Direkam ini. Orangnya masih ada. Pak Haji Edi Marzuki Nalapraya. Ya, beliau sangat dekat Buya dengan beliau. Dulu sering hampir seminggu 2 kali ke rumahnya gitu, ngisi materi dulu itu dari zaman bujangan. Buya sama beliau. Ya. Beliau cerita sama Buya. Sebelum wafat Habib Umar, bertahun-tahun sebelum wafat. Apa? Di kamar khusus kata beliau, panggilnya Aden ke Buya itu. Ini Den, Bapak itu punya ganjelan. Tapi ini rahasia. Gak pernah cerita sama siapapun. Kecuali sama Aden saja. Apa Pak? Ini Habib itu menyimpan surat wasiat. Ya. Wasiatnya, redaksinya. Jadi bikin ganjelan hati. Ya. Apa? Dibawalah dari peti khusus. Lalu diperlihatkan surat wasiat. Apa coba dalam surat wasiatnya? Saya akan kembali, akan meninggal dunia tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Masih jauh nih. Masih jauh ke waktunya juga. Sampai Buya lupa pas waktu wafatnya Habib Umar. Lupa kepada hari itu. Ya. Allah terus bikin wasiat. Nanti untuk mengurus tahlil harus sama Edi. Ini yang harus dijual, ini. Semuanya wasiatnya. Ini bagaimana? Ya sudah wis, percaya saja. Sudah rahasia. Begitu pas waktunya wafat, subhanallah, sesuai sama dengan apa yang dituliskan. Itu berapa tahun lagi yang akan datang. Coba bayangkan, menghadapi orang seperti itu gimana? Ini bukti loh. Orangnya ada loh, masih ada sekarang. Allah. Pak Edi Marzuki Nalapraya baru cerita ke gue dulu tuh, saya itu tidak pernah cium tangan kepada habaib. Saya tidak pernah cium tangan kepada para ulama. Ketika ketemu Habib Umar, dari situlah saya mencintai habaib, mencintai ulama, cium tangan sama ulama. Ya. Gara-gara apa? Begitu salaman dengan saya, Habib Umar, salaman, begitu salaman dipegang itu tangan saya. Maaf, begini contoh, pegang. Begini kan. Diceritain semua kelakuan Bapak. Coba. Lalu diceritain mau naik pangkat sampai mana, diceritain nanti akan begini, diceritain. Masya Allah. Yang akan datang loh diceritain. Mending yang sudah ya, ini yang akan datang diceritain. Dan setelah itulah, lalu begitu apa yang diceritakan dikasih, ditandain, diperhatikan, jadi benar. Gak ada yang bohong. Allah, coba. Itu adalah baru cucunya, zuriyahnya yang jauh waktunya dari zaman Rasulullah SAW ke masa kini. Bagaimana dengan tingkatan para habaib yang dekat? Bayangkan. Bagaimana tingkatan para ulama Allah yang dekat? Berapa juta? Coba hitung dari zaman Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai sahabat, tabi'in, lalu dari kurun 4 itu, abad keempat itu
itu dari zaman Sayyidina Ubaidillah. Kira-kira berapa juta habaib, berapa juta wali, berapa juta ulama yang ashabul karomah, yang punya ilmu kasyaf, sampai masa-masa Wali Songo, sampai masa guru-guru kita, para ulama-ulama, leluhur-leluhur kita. Kira-kira berapa ratus juta jumlahnya? Semuanya ada yang membatalkan enggak? Coba. Harusnya kalau mau membatalkan pas kejadian dulu Ubaidillah fiktif. Dulu, kenapa orang yang tahu di masanya loh? Ada enggak yang begitu? Setelahnya ada enggak? Setelahnya lagi ada enggak? Lalu kenapa muncul sekarang sok tahu? Sok tahu namanya. Dan ini membahayakan agamanya umat Islam, membahayakan akidahnya umat Islam, membahayakan iman Islam, ihsannya umat Islam. Ini bisa menghancurkan, meluluh lantahkan bangunan agamanya umat Islam. Kenapa? Karena membatalkan nasab seseorang, jangankan Habib yang di dalamnya banyak walinya, banyak ulamanya. Ingat, jangankan Habib, ini orang-orang biasa saja. Kalau kita batalkan nasabnya, ingat dalam hadis Sahih Muslim, ingat, ada dua perkara yang mana kalau kita melakukan salah satu dari dua perkara itu mengakibatkan kepada kekufuran. Di antaranya at-ta'nu fil ansab, adalah membatalkan nasab orang. Kalau membatalkan nasab orang nanti akan berpengaruh kepada penuduhan zina, penuduhan anak zina, membatalkan waris dan sebagainya karena dibatalkan. Coba bayangkan. Ini merusak akidah, ini merusak akhlak, akhlak jadi rusak, persatuan jadi rusak. Allah. Ternyata dia mengaku bahwa ini adalah tesis, ini adalah penelitian keilmuan ilmiah. Ternyata tesisnya semuanya bohong. Tesis aja belum jadi kok. Belum jadi, bohong. Ingat, penelitian bohong. Kenapa? Kalau betul meneliti jujur, kalau betul meneliti menjaga akhlak, kalau betul meneliti datang ke Robitoh. Coba, ini mau meneliti ngomong di luar, terus mau meneliti terus menghina, mau meneliti katanya ilmiah mencaci maki, mau meneliti mengajak orang-orang agar membenci, mengajak orang-orang agar mendustakan. Loh, kamu mau meneliti apa mau mengadu domba? Kamu mau meneliti atau kamu mau merusak agamanya umat Islam yang sudah tertata rapi? Catat itu. Siapa yang lebih tahu? Kamu apakah para ulama yang berabad-abad? Kamu apakah para wali yang berabad-abad? Siapa yang lebih tahu? Kamu jangan sok tahu bahwa kamu orang yang paling mampu meneliti. Ingat, mereka lebih tahu. Mereka mujtahid, keilmuan syariatnya lebih luas, ilmu keimanannya lebih sempurna, ihsannya lebih terpuji. Ingat, ilmu karomahnya sudah nyata, kasyafnya sudah nyata, dan ini berabad-abad. Tidak mungkinlah kalau mau dibongkar sekarang, tidak mungkin. Orang yang membatalkan nasab Ba'alawi itu sama dengan piit ngenek-ngenek gunung. Terang tidak? Piit ngenek-ngenek gunung. Gunung nusak itu gede, nah burung pipit ngenek-ngenek gunung. Dek goyang doang. Kalau ada yang mengatakan saya sudah memfitnah, umpamanya sudah difitnah, harusnya dilaporkan, tapi para habaib nggak ada yang melaporkan. Gunung itu nggak usah bicara, biarin aja, biar kepiit. Coba, kenaon capek-capek sok. Kalau mau ilmiah ya tanyakan, ya buat apalah tuh kata biar kepiit, baik. Yang rugi bukan para habaib. Ingat, siapapun yang tidak percaya, siapapun yang membatalkan, yang rugi dirinya. Siapapun yang percaya, yang untung dirinya. Para habaib ya biar, habaib gitu-gitu aja.
sedunia ada yang membatalkan habaib, ya habaib tetap habaib. Coba, apakah gara-gara dengan ada yang membatalkan kepada orang tua saya bahwa saya bukan anaknya, apakah saya bisa batal begitu saja sudah tidak mengakui ibu saya dan bapak saya? Enggak, para habaib tetap karena itu mah aki aing, nenek aing, buyut aing anger besing dibatalkan oke. Laras ente kalau kahantam capek nu ngabatalkeun, batal sia rungkat kumaha anger gitu. Coba mau rungkat gimana? Coba tetap aja begitu. Habib ya Habib tetap aja, keturunan Nabi ya keturunan Nabi tetap aja. Kalian batalkan tetap aja, yang rugi cuma kalian. Yang kotor hati cuma kalian. Katanya disebutnya ini polemik nasab. Enggak ada polemik nasab habaib. Yang ada kalian mempolemikan. Kalian yang bodoh, kalian yang hasud, kalian yang dalam hati kalian ada najis, dalam otak kalian ada najis, dalam niat kalian ada najis, dalam lisan kalian ada najis, dalam perbuatan kalian ada najis yang di luar jalur ajaran baginda Rasulullah SAW. Ya kalianlah yang mempolemikan. Kami nggak menyebut itu polemik. Nah, demikianlah sahabatku penjelasan dari Abuya Kiai Haji Muhyiddin. Luar biasa, dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan tetap mengikuti ulama-ulama kita terdahulu. Tinggalkan ulama-ulama yang bisa memecah belah umat. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Sekali lagi, tetap mengikuti ulama terdahulu dan cintai para habaib dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.